Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi mudghah fa iza saluhat saluha jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati tentunya para pengurus dari Majelis Ta'lim Raudatul Jannah, dan juga hadir beberapa orang pembina dan pengurus yayasan, bunda-bunda soleha. Mudah-mudahan semuanya hari ini betul-betul rasanya berada di taman-taman surga. Amin. Nama majelisnya kan Raudatul Jannah, Taman Surga. Alhamdulillah. Gimana kabar bunda? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah makan kue semua? Giginya nggak copot kan? Gigi nggak copot, tuh periksa giginya dulu. Nggak copot ya, alhamdulillah. Baik, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam curahan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda-bunda soleha yang kami muliakan dan kami hormati, hadir juga beberapa orang lama ini. Ada Ibu Yusro ya, nak? Ada Ibu Karmuji, kita doakan mudah-mudahan Ibu sehat selalu, tambah sehat. Tapi saya lihat hari ini semuanya senang ya. Wajahnya nampak cerah dari sini. Terutama yang di bawah lampu itu ya, nak? Jauh dari lampu agak kurang ya, nak? Baik. Tema ya, setelah kita bersyukur kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Tema materi kita pada hari ini ialah tazkiyatun nafs. Temanya tentang tazkiyatun nafs. Bahasa kitanya mensucikan diri. Tadi sengaja kita baca beberapa ayat. Di antaranya tadi ada dalam surat Al-Shams. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagia atau beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori atau membiarkan dirinya kotor dengan dosa dan maksiat. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang selalu mensucikan, membersihkan dirinya, itulah orang yang beruntung. Orang yang membiarkan dirinya dalam maksiat dan dosa, itulah orang yang merugi.
memang diri kita manusia ini sangat berpotensi untuk melakukan dosa atau berbuat maksiat. Siapa saja yang namanya manusia tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lepas dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Betul? Termasuk walaupun ustadz sekalipun tetap berdosa juga. Coba angkat tangan yang tidak ada dosa. Ada satu. Yang dijamin tidak berdosa itu cuma satu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan maksum. Apa namanya? Maksum itu terjamin dari dosa. Baik dosa kecil apalagi dosa besar. Siapa itu orangnya? Nabi, ya. Bu Dewi ada yang jamin? Tak ada, kecuali suaminya jamin, tak bisa juga. Di kita tak ada yang menjamin. Oleh karena itu kita ini adalah hamba Allah yang banyak dosa, banyak berbuat maksiat. Betul? Baik. Makanya dalam suatu hadis, hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi bersumber dari Abu Hurairah. Mari kita simak hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda idza akhta'a khati'atan. Inna, sesungguhnya setiap hamba atau seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, akhta'a khati'atan, apabila dia melakukan satu dosa atau suatu perbuatan maksiat, niscaya akan diteteskan atau digoreskan oleh Allah di hatinya satu noda hitam. Ini. Jadi apabila kita berbuat satu perbuatan dosa sebagai seorang hamba, Allah akan menorehkan di hati kita, di kalbu kita satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Apabila seorang hamba tadi dia beristighfar, lalu dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka noda hitam itu akan hilang dan niscaya hatinya akan kembali bersih dan bercahaya. Kira-kira bisa dipahami hadis ini? Satu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, satu dosa yang dibuat oleh manusia akan membuat hati kita menjadi bintik hitam satu. Bintik hitam itu jika dia iringi dengan istighfar, dengan bertobat, maka dia akan kembali hilang, maka hatinya kembali bercahaya. Alhamdulillah. Mungkin kita nggak mencari-cari dosa. Nggak ada orang yang mau cari dosa. Nggak ada juga orang yang mau cari penyakit. Nggak ada juga orang yang mau cari perkara, betul? Tapi kadang-kadang dia itu datang kepada kita. Ya, kita mau pergi ceramah zuhur. Saya nggak mau, udah berwudu dari rumah ini. Pas di jalan ketika lewat, ya Allah ya Rabb, ada perempuan, ya, pakaiannya tak senonoh, ke atas tak sampai, ke bawah tak cukup. Ya, Ustadz sudah berusaha ngelak-ngelakkan mata, tapi apa boleh buat, tertengok juga. Kira-kira dosa enggak? Dosa. Ketika itu bintiklah hati kita satu. Ibu-ibu juga begitu. Kita tidak mau berdosa, tiba-tiba datang orang ngajak ke rumah. Bu, kabarnya menantu Siano itu udah lari bu, ya kata dia. Kita tidak mau opening gimana? Mau di opening gimana? Akhirnya bintik pula hitam. Kalau enggak 10 datang sehari, 10 bintiknya. Kalau banyak datang, satu bakul lah titiknya ya. Akhirnya menjadi hati kita Jadi ibu-ibu perlu disadari, ya, kita semua termasuk saya perlu menyadari
kita manusia ini, kita hamba ini berpotensi hati kita menjadi kotor. Makanya pelajaran tazkiyatun nafs itu penting sekali. Perlu sekali kita lakukan. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Kadang-kadang menongkol karena anak, kadang-kadang marah hati karena suami, kadang marah hati karena tetangga, kadang marah hati karena kucing. Ya kucing, Bu. Ya maklumlah kucing, ya. Dia tidak akan pernah jadi orang manusia, ya dah. Kita sudah beresin rumah semua. Dia pipis pula di tempat yang sudah kita bersihkan. Akhirnya apa? Marah hati kita menongkol, ya dah. Sampai disumpah serapahi kucing. Padahal kucing itu memang tidak punya akal kayak kita. Itulah dosa. Ketika itu terjadi, hati kita akan bintik hitam satu. Oleh karena itu, kalau kita sudah paham, sudah sadar bahwa diri saya ini tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Tidak akan pernah luput dari kegelapan-kegelapan yang akan menghinggapi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang tentu kita ingin bertanya, Ustaz, kalau seandainya kita dihinggapi oleh bintik hitam seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya untuk menghilangkannya? Jadi para ulama kita, terutama ulama-ulama tauhid, ulama-ulama akidah, telah menunjukkan caranya kepada kita. Bagaimana cara kita mentazkiyatun nafs? Tazkiyah itu artinya membersihkan atau mensucikan. Nafs itu artinya jiwa atau diri atau hati. Bagaimana kita membersihkan hati yang kena bintik tadi, yang kena bintik hitam tadi? Bagaimana caranya? Kalau secara syariat, bunda-bunda sekalian, itu banyak sekali caranya. Di antaranya, boleh nanti dibaca hadis. Dengan banyak membaca zikir, maka hati itu akan kembali bersih. Ada satu hadis dari Nabi, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi begini, man sabbaha lillah salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabarallah salasan wa salasina. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali sehabis sholatnya, kemudian alhamdulillah 33 kali pula, kemudian Allahu Akbar 33 kali pula. 33 kali 3? Hah? Kok 89? 99, yang semangatlah. 99. Digenapkan dia 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Ghufira lahu law zabadil bahri. Akan dihapus oleh Allah bintik hitam yang ada di hatinya, walaupun bintik hitam itu sudah sangat banyak. Akan diampuni Allah dosanya law zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di laut. Dengan apa tadi, Won? Zikir. Zikir habis sholat, subhanallahnya 33, alhamdulillah 30, Allahu Akbar 30, genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selalu baca itu kan? Selalu baca? Ada juga orang sekarang yang modern, yang hebat orangnya, karena mungkin dia sibuk. Orang baca Allahumma antas salam, dia baca Allahumma lantas jalan. Nah, lain zikirnya. Itu kelasnya sudah beda. Nah, ya, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hadis sahih Bukhari Muslim. Boleh ditengok kitabnya karangan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi SAW? Man tawaddo'a wa ahsana wudu'a. Siapa yang salah seorang di antaramu berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, dia membaikkan wudunya, kemudian faghasala wajahu, dia bawa air ke wajahnya,
maka jatuh air dari wajahnya, berguguranlah dosanya. Dibawa air ke tangannya, maka berguguran dosa dari tangannya. Dibawa air ke kepalanya, berguguranlah dosa dari kepalanya. Bahkan terakhir dibasuh kakinya, berguguranlah dosa dari kaki-kakinya. Artinya apa? Yang kedua, cara membersihkan noda tadi dengan cara berwudu yang sempurna. Yang kedua, ya, ini secara syariat ini. Untuk kita orang awam, ini mudah dilakukan. Jadi sering-seringlah berwudu. Makanya Nabi menganjurkan wudu kita itu berkekalan. Batal wudu, berwudu lagi. Ya, jangan berwudu mau sholat saja, mau tidur berwudu, mau makan berwudu, mau ngaji berwudu, mau pergi zikir berwudu, mau pergi majelis sholawatan berwudu. Nah, itu dianjurkan. Kenapa? Wudu itu menggugurkan dosa, menghilangkan bintik yang lengket di hati tadi. Berikut yang ketiga, apa yang bisa membersihkan hati kita secara syariat ialah sholat dengan khusyuk dan sempurna. Saya nggak mau pindah karena saya nggak berhak mengeluarkan pendapat. Yang berhak itu siapa? Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi dalam hadis? Nah, boleh nanti hadis Bukhari Muslim. Satu kali Nabi kita mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi menyuruh sahabatnya berpikir, Bu. Di luar biasa Rasulullah ini mengajar sahabatnya. Bukan disuruh hendak berpikir, disuruh berpikir. Apa kata Nabi? Hei sahabatku, hei, bagaimana pendapat kalian? Seandainya ada seseorang di antaramu yang di depan pintu rumahnya ada sungai. Makanya agama itu untuk orang berakal, loh. Orang yang tak punya akal itu tidak akan berhak dia beragama. Coba lihat dalam fikih. Syarat-syarat ibadah kita apa? Syarat orang sholat apa? Berakal. Puasa berakal. Orang gila nggak perlu puasa. Jadi kalau ada yang tidak puasa itu mungkin anak-anak atau dia orang gila, orang tidak berakal maksudnya. Umroh, haji berakal, zakat berakal. Jadi akal ini penting. Nah, Nabi bertanya, hei kalian yang punya akal, bagaimana pendapatmu seandainya ada salah seorang di antara kalian yang lewat sungai di depan pintu rumahnya, 5 kali dia mandi ke sungai itu dengan membersihkan, menggosok dirinya, masih adakah tersisa kotoran di tubuhnya? Apa jawab sahabat? Tidak ya Rasulullah. Wahiyas salatu maktubah. Seperti itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Ya Allah. Jadi orang yang sholat 5 waktu ini, Bu, suci dirinya, bersih hatinya dari noda dan dosa. Tapi sholatnya syarat ketentuan berlaku. Jangan asal sholat aja. Sholat patung, ya, sholat patung ayam itu tak masuk. Sholatnya sempurna gerakannya, sempurna khusyuknya. Besok saya sambung. Yang tidak datang besok rugi. Besok Nabi mengajarkan ada pencuri yang paling berbahaya. Siapa pencuri yang paling berbahaya? Besok tunggu di Miftahul Jannah. Besok ini, hari ini. Ya. Pokoknya kita belajarnya, Bu, maaf. Kalau dengan saya belajar, ya maaf, saya nggak mau menggunakan pendapat saya. Karena saya tidak berhak. Karena tuntunan kita sudah ada. Hadis Nabi SAW. Saya ulang balik. Kita ini berpotensi untuk berdosa. Betul? Betul ya? Kata Nabi, 1 kali kita buat salah, 1 kali kita buat dosa, intik hitam hati kita 1. Ketika itu terjadi, tentu kita tidak ingin berlarut-larut. Jangan 1 hari ini, 1 lagi besok, 1 lagi lusa, 1 lagi, akhirnya hitam semua. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, qalbun mayyitun, hati yang membatu, hati yang keras, hati yang mati. Na'udzu, hati kita ini harus hidup. Oleh karena itu, bagaimana membersihkannya? 1 tadi,
Ayo banyak-banyak berzikir, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak baca Quran, termasuk zikir semua. Yang kedua, sempurnakan wudu. Yang ketiga, sholat dengan sempurna dan khusyuk. Yang keempat, ini yang paling dahsyat. Apa itu? Sedekah. Apa kata Allah dalam Quran? Khudz min amwalihim. Ambillah harta mereka. Mungkin bentuknya zakat, mungkin bentuknya sedekah, mungkin bentuknya infak. Ambil dari mereka. Untuk apa? Tutahhirukum wa tuzakkihim. Untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan hatinya. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar sedekah saja. Tapi sedekah itu membersihkan harta, mensucikan diri. Kalau ada bintik hitam tadi hilang oleh dia. Kenapa? Sedekah subuh, sedekah pagi. Kota infak sudah jalan tadi? Nah, jangan tak diisi itu. Isi. Kadang-kadang orang-orang ya kalau mau lewat kota infak dia pura-pura ngantuk aja. Apa dibacanya? Astagfirullahaladzim. Kita infak lewat. Udah lewat? Bangun dia tak? Alhamdulillah. Dia tak tahu dia rugi ya. Nah, jadi sedekah itu mensucikan diri. Itu diantaranya. Banyak lagi yang lain memang. Nah, itu dari sudut pandang syariat. Dari sudut pandang kita orang awam, begitulah cara membersihkannya tadi. Menurut para ulama, kita akan jelaskan juga bagaimana cara membersihkannya. Menurut para ulama, ada seorang ulama tauhid dan ulama tasawuf namanya Sayyid Hawa. Siapa namanya? Sayyid Hawa. Kata beliau, cara mensucikan hati yang sudah kotor itu, apalagi sudah banyak bintik-bintiknya, yang pertama kata beliau tatahur namanya. Gimana caranya? Tatahur. Tulisannya gini. Ya. Biar kita tahu tatahur. Ini to ya. To. Tatahur. Ya. Tatahur. Apa maksud tatahur itu? Ya, mengangkat, mensucikan atau membersihkan hati dari berbagai penyakit seperti, jadi mensucikan, mengangkat, membersihkan hati dan jiwa kita dari berbagai penyakit hati seperti kufur misalnya, syirik, fasik, ria, dengki, nifak, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya tatahur. Bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku ini astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, bisab'ina marrah fi yaum, lebih dari 70 kali setiap hari. Itu cara yang pertama. Itu namanya tatahur, dengan membersihkan hati, mensucikan hati dari berbagai penyakit. Karena penyakit hati ini sangat banyak. Ini kalau kita sambung lagi, kata Nabi dalam hadis, ada 3 nenek moyang penyakit hati. 1, al-kibir. Tahu kibir? Sombong. Yang kedua, hal hasad, dengki. Yang ketiga, tamak atau loba. Tahu tamak? Ingin memiliki semuanya. Nah, itu 3 itu nenek moyang penyakit hati
yang akan merusak hati manusia. Itu namanya tadi tata'ur. Yang kedua namanya tahakkuk. Nah, tahakkuk yang kedua, yang pertama dia gini tulisannya, tahakkuk ya, atau tahakkuk. Tahakkuk itu ialah memfokuskan pikiran untuk mengingat Allah, memfokuskan hati dan pikiran untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa dekat dengan Allah. Jadi tahakkuk ini artinya memfokuskan hati dan pikiran untuk selalu mengingat Allah dengan cara zikrullah, cara berzikir kepada Allah. Dalilnya nanti surat 391. Surat 391. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini dalilnya surat Ali Imran atau surat 3 ayat 191. Apa arti tadi itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Itu artinya orang yang melakukan tahakkuk ini atau fokus hatinya untuk berzikir mengingat Allah, akan lahir darinya sifat tawakal, sifat zuhud, sifat ikhlas, sifat syidik, sifat ridho dan sebagainya. Yang ketiga namanya takhalluq. Ya, yang ketiga namanya takhalluq. Takhalluq ini menurut Said Hawa tadi ya, Said Hawa dalam bukunya ya. Takhalluq ini maksudnya akan lahir darinya akhlak yang mulia sesuai dengan asma Allah. Berapa asma Allah itu, Bu? 99. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti setelah dia merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim, timbullah kasih sayang, sifat kepribadian kasih sayang sesama dalam dirinya. Itu namanya orang yang sudah takhalluq, ya, berakhlak mulia sesuai dengan asma atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menyatu yang tiga itu luar biasa ya. Kemudian ini menurut siapa tadi? Said Hawa ya. Berikutnya menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana pula cara membersihkan hati itu? Ya, bagaimana melakukan tazkiyatun nafs itu? Satu namanya takhalli. Ini sering ini kita pelajari ya. Imam Al-Ghazali. Satu kata beliau namanya takhalli. Takhalli. Apa makna takhalli?
mengosongkan hati dari sifat-sifat yang jelek. Dibongkar, dikikis, dikosongkan hati kita dari sifat yang jelek. Ya, Bu. Apa sifat yang jelek, Bu? Banyak ya. Dengki, pemarah, apa lagi? Ya, ria. Apa lagi? Iya, kibir, sombong, ujub. Pamer tuh masuk ria itu. Ya, tapi bukan Pak Ria Satarika ya. Ria dari sifat tauhid, lawannya ikhlas. Semuanya dibongkar. Ketika itu dibongkar, namanya takhalli, Bu. Setelah dibongkar, dibuang ke laut. Itu ngomongnya mudah, tapi prakteknya berat. Ya, berat sekali. Satu kali murid-murid Imam Al-Ghazali berkata kepada beliau, "Wahai Tuan Imam, wahai Tuan Guru Imam Al-Ghazali, kami ini sudah berzikir Tuan. Kami ini sudah selalu membaca zikir. Tapi kenapa hati kami tetap juga digoda oleh setan?" Apa jawab Imam Al-Ghazali? "Engkau itu seperti orang mengusir anjing." Kau mengusir anjing? Anjing kau usir, sana, pergi jauh. Tapi di tanganmu ada makanan, ada daging. Akhirnya apa? Anjing itu balik lagi. Apa maksudnya, Bu? Kita mau ngusir, mau menghilangkan penyakit hati, mau menghilangkan, membersihkan hati, tapi penyakit itu kita pelihara. Al-kibir kita pelihara, ya sombong kita pelihara, ya dengki kita pelihara juga. Mana tentu setan itu balik sama dengan itu. Hati-hati, kosongkan betul, jangan dipakai itu. Apa yang mau didengkikan? Tahu ya Hamka, orang dengki itu tidak logis. Kereta api yang mendaki, napas dia yang sesak. Ayam bertelur, pantat dia yang pedih. Apa hubungannya? Tak logis. Tetangga beli TV, dia demam. Beli mobil padahal kredit, masuk rumah sakit. Pergi umroh dua-dua, isdet innalillah. Tidak ada hubungan. Makanya kata Bu Yamka, orang yang dengki, orang yang sombong itu tidak pernah logis. Seperti orang bodoh berpikirnya. Apa yang mau didengkikan? Ya, jadi ini penyakit itu dibongkar semua, buang. Yang kedua, ya, baru nanti tahalli. Apa namanya? Tahalli. Ini takhalli, membuang. Buang. Ini tahalli, isi. Isi hati kita dengan sifat-sifat mazmumah atau mazmudah. Isi sifat mulia. Tadi membuang akhlak yang jelek, penyakit-penyakit yang buruk, buang dari hati kita. Sekarang kita isilah hati kita dengan sifat ikhlas. Apa lagi, Bu? Sabar. Apa lagi? Tawadhu. Tahu Bu tawadhu itu? Hah? Rendah hati. Tapi orang Bengkong Kolam sebut tawadhu itu tahu warna duit. Mana duit merah, duit biru tak tahu dia. Nah, apalagi uang Singapura, uang dolar Amerika itu tahu betul dia itu. Itu maksudnya bukan itu ya. Tawadhu itu rendah. Apa lagi, Bu? Ridho. Qanaah. Ridho itu apa, Bu? Ridho itu bukan Ibu Rida. Tapi ridho itu adalah orang yang betul-betul hatinya dengan rela menerima ketentuan Allah. Qanaah. Apa itu qanaah? Sifat yang baik semua itu. Qanaah itu merasa cukup dengan yang lebih. Tawakal. Kita sakit sudah berusaha berobat. Kita demam sudah berusaha. Kita miskin sudah berusaha. Tapi tidak dapat juga, tidak sehat-sehat juga. Tawakal. Tuh.
Isilah hati dengan sifat yang baik, dengan akhlak yang mulia, itu namanya tahalli. Yang ketiga namanya tajalli. Tajalli. Apa maksud tajalli? Tajalli itu ialah merasakan asma Allah dalam sepanjang hidup kita. Jadi kita merasakan betul ma'ayunallah. Kita ini diawasi oleh Allah. Kita merasa betul Allah selalu bersama dengan kita. Kita merasakan betul bagaimana kebesaran keagungan Allah. Ketika asma Allah kita rasakan dalam hidup, itu namanya kita sudah tajalli. Orang yang sudah tajalli ini, Allahu nurus samawati wal ard. Dia sudah diberikan nur oleh Allah hatinya. Walaupun nama kita bukan Ibu Nur. Apalagi nama Ibu Nur. Mana Ibu Nur? Datang ya. Ya Nur Aini. Nur Aini ada ya? Apa arti nur itu? Cahaya. Hati kalau sudah dapat cahaya, maka hati akan kuat, hati akan terjauh dari sifat-sifat yang buruk. Ya, baik. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Atau buyar sama sekali? Saya ulang kesimpulan. Kita punya hati berpotensi, hati kita ini dihinggapi oleh penyakit atau kotor. Kenapa? Karena dosa dalam hidup selalu mengiringi kita. Setiap ada bintik hitam satu, maka gelaplah hati kita. Boleh dibaca nanti suatu kitab tasawuf. Bu, satu bintik hitam tadi, Bu, 40 waktu sholat kita tidak bisa khusyuk. Bu, nangis tidak kira dengar ini? Kata seorang imam, satu bintik hitam tadi yang menempel di hati kita, 40 waktu sholat kita tak bisa khusyuk. Na'udhu. Ya Allah, ya Allah. Makanya jangan menangis juga. Kenapa sholat saya nggak bisa khusyuk, Ustaz? Bintiknya udah banyak. Bersihkan, ya. Bagaimana membersihkannya? Tahalli, tajalli. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang suci, hati yang bersih, dan hati yang bercahaya dengan hidayah, dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengharungi dunia ini dengan berada di dalam hidayahnya Allah, dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan Eyang selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan. Ibu Kar juga belum sembuh dengan sempurna. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan mudah-mudahan kembali sehat dengan sempurna. Kita punya calon donatur mudah-mudahan dari Singapura. Tadi sudah saya video call. Saya sudah video call tadi, sudah kirim video dan foto. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau. Beliau bukan orang kaya enggak, tapi ada kemauan untuk membantu Islam. Beliau punya kawan-kawan juga di Singapura. Mudah-mudahan kita doakan ya, kawan kita Ibu Maimunah di Singapura. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ada rezeki mak-mak ini di sini, Kak Munah ya, Bu Munah ya. Nah, kan ini semuanya anak-anak muda ini, umur 60 tahun ke atas saja. Ya, mudah-mudahan diberkahi Allah ya. Rezeki beliau dan kawan-kawan beliau di Singapura. Semualah niat kita hari ini mudah-mudahan dikabulkan Allah, diberkahi Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah ridallah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru mahasmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiyaki Ibu Marwiyah, ayyasfiyaki Eyang Petini. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiyaki. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiyaki. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina wa ahli baitina wa ahli biladina, khususan jamaah kami yang masih dalam keadaan sakit, Eyang dan Ibu Bukar dan Ibu Marwiyah, semoga Allah berikan kesembuhan. Wa umuman ala hadhihi jamaah ni'matan wa hidayatan wa salamatan wa sihatan wa barakatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami doakan juga saudara-saudara kami di Singapura, di mana saja berada, para donatur, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa abridhu wa in kana mu'siran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu. Ya Allah ya Razzaq ya Ghani ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabas sihah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal hidayah wa abwabal barakah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah ya Allah ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.